Selamat datang kembali di Kudoflix. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah film horor dari tahun 2019, berjudul Countdown. Peringatan, artikel ini mengandung bocoran jalan cerita. Waspadalah dan berhati-hatilah. Beberapa pemuda dan pemudi bisa terlihat duduk di sekitar meja di sebuah pesta di rumah. Para gadis sedang berbicara tentang menghitung kalori, jadi salah satu dari mereka menunjukkan sebuah aplikasi di ponselnya untuk melacak asupan makanan. Salah satu yang lain ingin mengunduhnya, tetapi saat mencari aplikasi itu, dia menemukan yang lain bernama Countdown. Yang lainnya bertanya tentang itu, dan dia membaca deskripsi yang menyatakan bahwa itu dapat memberitahu Anda kapan tepatnya Anda akan mati. Semua dari mereka, kecuali Courtney, ingin membuat permainan minum dari itu, di mana orang yang memiliki waktu hidup paling sedikit harus minum semua yang ada di meja. Courtney akhirnya juga melakukannya dan menerima syarat dan ketentuan. Mereka berputar-putar di sekitar meja dan semua orang mendapatkan 60 hingga 30 tahun lagi dalam hidup mereka. Courtney terlihat sedih saat dia menunjukkan kepada mereka bahwa dia hanya memiliki 3 jam untuk hidup. Yang lainnya menjahilinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus tunduk pada aturan permainan dan minum, ketika pacarnya Evan datang dan minum sebagai gantinya. Kemudian, keduanya pergi ke mobil Evan. Dia jelas mabuk. Saat mereka masuk, dia memintanya untuk mengantarnya pulang dan tidak mengemudi, tetapi dia tidak mau. Dia turun dan mulai berjalan, sementara dia mencoba meyakinkannya untuk kembali masuk, tetapi dia tidak berhasil, dia marah dan pergi. Courtney mendapat pesan dari aplikasi yang mengatakan bahwa dia telah melanggar perjanjian pengguna. Ketika dia terus berjalan, nampak seperti ada yang mengikutinya. Aplikasi mengatakan bahwa dia hanya memiliki kurang dari 2 menit untuk hidup, mendorongnya untuk berlari masuk ke rumahnya, sementara aplikasi terus berbunyi di ponselnya. Dia mematikannya. Courtney masuk ke kamar mandi dan semakin paranoid, jadi dia memeriksa tirai shower. Kemudian dia mencoba minum air, tetapi mendengar tirai bergerak lagi. Dia berbalik, tetapi sesuatu yang menggenggamnya dari atas menjatuhkannya di bak mandi, mematahkannya. Dia meninggal ketika hitung mundur mencapai 0. Sementara itu, Evan mengalami kecelakaan mobil dan kursi penumpang yang seharusnya ditempati oleh Courtney hancur total. Quinn bisa terlihat keluar dari lift, menggulung kereta perawat di rumah sakit. Dia masuk ke sebuah ruangan dan menemukan salah satu pasien yang belum selesai makan siangnya. Dia tahu di mana menemukannya. Dia duduk bersama dengannya dan mencoba berbicara kecil untuk meredakannya sebelum operasi. Tetapi dia menunjukkan kepadanya aplikasi, Countdown, yang mengatakan bahwa dia hanya memiliki sekitar 19 jam lagi untuk hidup. Dia bercerita kepada Quinn tentang aplikasi itu dan pacarnya, yakin bahwa aplikasi itu tahu kapan pacarnya akan mati. Evan juga berpikir bahwa aplikasi itu tahu bahwa dia akan mati selama operasinya. Quinn memberitahunya untuk tidak khawatir tentang aplikasi itu dan membawanya kembali ke kamarnya. Mereka bertemu dengan Amy di jalan, dan dia meminta Quinn untuk datang bersamanya. Para staf rumah sakit memberinya kejutan dengan sebuah kue karena dia lulus ujian perawat. Saat mereka duduk dan makan kue, Quinn bercanda tentang aplikasi itu dan beberapa yang lain sudah mendengar tentangnya. Mereka tertawa tentang hal itu ketika Scott mendapat lebih dari 50 tahun lagi untuk hidup, begitu juga dengan Dr. Sullivan. Tiba-tiba, seorang pria masuk membawa seorang wanita yang overdosis. Dokter memeriksanya di lantai, dan Amy meminta Quinn untuk membawa kit dengan obat-obatan untuk menetralkan apa yang telah diambilnya. Amy mengadministrasinya kepada wanita itu, dan dia bangun. Kemudian, Quinn pulang dari kerja, ketika dia mendapatkan iklan untuk aplikasi itu. Dia mengunduhnya dan memasukkan informasinya, setuju dengan syarat dan ketentuannya. Aplikasi memberitahunya bahwa dia hanya memiliki sedikit lebih dari 2 hari untuk hidup. Tiba-tiba, Dr. Sullivan masuk ke dalam lift dan menggoda dia, tetapi dia mencoba untuk menjauhkannya. Malam itu, Quinn berada di rumahnya menyelesaikan dokumen perawatannya ketika dia menghadapi masalah. Dia menelepon Scott untuk meminta bantuan, dan dia memberitahunya bahwa dia perlu memasukkan informasi dari sertifikat kelahirannya. Quinn tidak memiliki sertifikat itu bersamanya, tetapi dia tahu di mana bisa menemukannya. Dia pergi untuk mengambilnya di rumah orang tuanya. Begitu di sana, dia menggali-gali kertas-kertas ibunya dan menemukannya di bagian bawah tumpukan. Ada sesuatu yang bergerak di lemari di belakangnya, dan ketika dia membukanya, dia menemukan adik perempuannya, Jordan, di sana, bersama pacarnya. Dia segera mengenakan pakaiannya dan pergi, tetapi Quinn memarahi adiknya tentang hal itu. Jordan marah padanya karena dianggap telah membesarkannya dan jarang berkunjung setelah ibu mereka meninggal. Quinn pergi ke kamarnya untuk meminta maaf dan memberitahunya tentang menyelesaikan studinya, ketika ayahnya bangun dan datang menyapanya. Dia senang melihat Quinn dan bertanya apakah dia ingin pergi bersama mereka mengunjungi makam ibunya suatu hari nanti.
Keesokan harinya, Evan bersiap untuk menjalani operasinya dan melihat bahwa dia hanya memiliki sekitar 3 menit untuk hidup. Dia meninggalkan ruangan dan aplikasi tersebut memberinya notifikasi pada ponselnya yang mengatakan bahwa dia telah melanggar perjanjian. Evan melihat sosok maut di cermin di belakangnya, tetapi dalam kehidupan nyata tidak ada siapa-siapa. Dia melarikan diri ke tangga, tetapi sosok itu mengikutinya. Aplikasi terus memberinya pemberitahuan mengenai hitungan mundur. Evan tidak dapat keluar dari tangga gelap ketika dia mendengar langkah-langkah di dalam tangga. Dia menggunakan cahaya di ponselnya, tetapi tidak dapat melihat siapa-siapa di bawah. Evan melihat ke atas dan mengira dia melihat Courtney, tetapi itu adalah sesuatu yang lain dan itu mendekatinya. Ponselnya jatuh ke bawah tangga dan ketika hitungan mundur mencapai 0, dia juga jatuh. Sebentar kemudian, Quinn datang untuk bekerja dan Amy memberitahunya tentang Evan. Dia ingat aplikasi itu dan terlihat terganggu. Kemudian Quinn pergi ke kamarnya dan ketika dia melihat rekan kerjanya sedang mengemas, dia memberitahunya bahwa dia akan mengambil alih. Dia menemukan ponselnya dan menyadari bahwa dia memerlukan sidik jari Evan untuk membukanya. Dia pergi untuk melihat tubuhnya di fasilitas bawah tanah. Quinn mencoba membuka ponsel dengan ibu jari Evan, tetapi karena tidak berhasil, dia mencoba lagi dengan wajahnya. Dia membuka matanya dan berhasil membuka ponselnya, hanya untuk melihat bahwa hitungan mundur telah mencapai 0. Tiba-tiba, tangan Evan jatuh dan menyentuhnya, sehingga dia menjatuhkan ponselnya. Ketika dia mengambilnya kembali, kepala Evan terbalik dan dia menatapnya. Dia meletakkan kembali tubuh itu ke dalam lemari pembekuannya. Quinn memeriksa ponselnya dan melihat bahwa dia hanya memiliki kurang dari 2 hari untuk hidup, dan waktu hitungan mundur mencapai jam yang sama ketika dia akan bertemu ayah dan adiknya di makam ibunya. Dia menelepon ayahnya dan membatalkan rencana mereka. Aplikasi mengirimkan notifikasi bahwa dia telah melanggar perjanjian pengguna ketika ada sosok di ruangan yang dia lewati. Dia kembali, dan tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba, Dr. Sullivan mengejutkannya. Dia memintanya untuk membantu dengan seorang pasien, tetapi dia mengalami kesulitan dengan mesin. Dia ingin pergi, dan dia menghentikannya, mencoba untuk menghiburnya dengan cara yang canggung. Dokter tersebut mencoba mendekatkan diri lagi, dan dia menolak, tetapi dia terus melakukannya. Ketika dia mendorongnya, dia meminta maaf dengan sekenanya. Jadi dia pergi mencari perawat Amy untuk memberitahunya tentang apa yang telah terjadi. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dokter tersebut memanggil Amy, dan dia tidak sempat memberitahunya. Aplikasi tersebut memunculkan notifikasi lain. Malam itu, Quinn mencoba menghapus aplikasi itu, tetapi tidak bisa, jadi dia mencarinya online dan menemukan informasi tentang Courtney. Dia menonton video dari seorang gadis yang mengeluh tentang aplikasi itu, mengatakan bahwa dia melihat hal-hal aneh, seperti saudara sepupunya yang sudah meninggal. Tiba-tiba, gadis tersebut mengatakan bahwa waktunya habis, lalu dia melihat sesuatu, berteriak, dan menjatuhkan ponselnya. Komentar di bawah video mengatakan bahwa itu palsu, jadi Quinn merasa sedikit lega dan menutup laptopnya, ketika tiba-tiba dia melihat Evan yang sudah mati. Ponselnya mengirimkan notifikasi lagi, jadi dia memecahnya, tetapi hitungan mundur masih terlihat. Quinn masuk ke dalam mobilnya dan tertidur di sana. Jordan membangunkannya di pagi hari. Mereka berdua naik ke apartemennya dan saudaranya menemukan ponselnya yang rusak. Melihat aplikasi itu dan memberitahunya bahwa dia hanya memiliki 1 hari lagi untuk hidup. Mereka bergurau saat dia menyadari aplikasi itu dan kemudian meminta untuk tinggal bersamanya, karena ayah mereka pergi dalam perjalanan kerja dadakan. Ketika Quinn menolak, Jordan marah dan keluar. Aplikasi memberikan notifikasi lagi dan dia tergores oleh layar yang pecah. Kemudian, dia berada di sebuah toko, membeli ponsel baru. Quinn membukanya bahkan sebelum pria di toko bisa menjalankan kartunya. Dia mendapatkan ponsel dan kartu SIM yang sama sekali baru, jadi dia memeriksa apakah aplikasi itu ada di sana. Ketika dia tidak melihatnya, dia hendak pergi, tetapi tiba-tiba notifikasi lain tiba, dan aplikasi itu juga ada di ponsel baru tersebut. Dia bertanya kepada pria di toko tentang aplikasi itu dan dia mencoba menghapusnya, tetapi tidak bisa. Ketika dia akhirnya pergi, salah satu pelanggan lain bertanya kepada pria di toko tentang aplikasi tersebut. Quinn berada di mobilnya, memeriksa aplikasi yang terus menghitung mundur, lalu tiba-tiba melihat sosok maut di kamera belakang mobilnya. Itu hanya bisa terlihat di sana. Tiba-tiba, sosok itu menangkapnya dari kursi belakang, dan dia menabrak mobil lain, terjatuh dari mobilnya sendiri. Pria dari mobil lain itu berteriak padanya, sementara pelanggan dari toko keluar dan menyuruhnya berhenti. Dia mengusir pria tersebut, lalu menunjukkan bahwa dia juga memiliki aplikasi tersebut. Kemudian, mereka terlihat berbicara di sebuah bar tentang aplikasi itu. Dia mengatakan bahwa mereka harus mencari cara untuk melihat perjanjian pengguna aplikasi tersebut lagi, dan Matt meminta pria aneh di bar untuk mengunduhnya. Mereka pergi ke arahnya, dan ketika dia sampai pada halaman syarat dan ketentuan, Quinn mulai membacanya. Di sana tertulis bahwa mereka harus menerima nasib mereka. Pria aneh itu masih setuju dengan syarat-syarat tersebut, dan aplikasi memberitahunya bahwa dia akan hidup hingga usia 91 tahun. Quinn dan Matt pergi ke rumah sakit dan berbicara dengan seorang pendeta.
Mereka bertanya padanya apa yang dia ketahui tentang setan, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak percaya pada mereka dan mengirim mereka kepada orang lain. Sebelum mereka pergi, Amy meminta Quinn untuk berbicara dengannya. Matt pergi ke toilet. Seseorang ingin masuk ke dalam bilik toilet tempatnya berada, dan dia melihat seorang anak kecil tanpa alas kaki di bawah pintu. Saat dia mencuci tangan, dia mendengar seseorang menangis di salah satu bilik, dan ketika dia pergi untuk memeriksanya, dia melihat anak kecil tersebut lagi berjalan di antara bilik seperti tidak ada yang ada di tengah-tengahnya. Anak itu berhenti di bilik terakhir. Lampu padam, dan Matt pergi untuk memeriksa bilik tersebut. Tidak ada yang ada di dalamnya, tetapi sesuatu muncul di belakangnya dan memanggil namanya. Itu menyerangnya, dan ketika lampu menyala kembali, tidak ada lagi di sana. Sementara itu, Amy membawa Quinn ke pertemuan dengan HR dan Dr. Sullivan. Dia mengatakan bahwa dia yang mencurigainya dan bukan sebaliknya. Orang dari HR mengatakan bahwa dia akan dihukum. Ketika Quinn mulai menjelaskan sisi ceritanya, Amy menghadapinya, tetapi Quinn marah dan keluar. Matt menunggunya di luar dan tidak memberitahunya apa yang terjadi. Dia terus mendengar suara dari sesuatu yang menyerangnya. Mereka masuk ke sebuah gereja untuk mencari pria yang telah mereka ceritakan oleh pendeta lain. Mereka menemukannya di kantornya, dan dia sangat antusias ketika mereka bertanya tentang setan dan segera mengingat sebuah kisah kuno. Dalam kisah tersebut, seorang pangeran mendapatkan gulungan kertas dari seorang wanita gipsi tua yang meramalkan jam pasti kematiannya. Wanita itu memberinya peringatan bahwa dia tidak boleh menggunakan informasi itu untuk mengubah nasibnya. Tetapi sang pangeran masih melakukannya dan kembali kepada gipsi itu, memberitahunya bahwa kematian ada di belakangnya. Dia memberitahunya bahwa itu bukan kematian, melainkan setan yang akan menyiksanya hingga saat dia mati seperti yang telah diramalkan oleh gulungan itu. Dia memberitahu mereka untuk mencari seseorang yang bisa meretas aplikasi itu untuk mereka. Mereka pergi ke toko untuk mencari bantuan dari pria yang bernama Derek dan memberinya sogokan untuk membantu mereka. Derek tahu tentang aplikasi itu dan mengolok-olok mereka karena mempercayainya, tetapi dia tetap meretasnya untuk mereka. Kode aplikasi tersebut berbahasa Latin. Mereka juga menemukan hitungan mundur untuk semua orang yang menggunakan aplikasi itu dalam kode tersebut, termasuk hitungan mundur Derek. Dia mengubah semua parameter hitungan mundurnya, kemudian mencari Quinn, ketika mereka menemukan hitungan mundur adiknya juga. Jamnya hampir sama dengan miliknya, jadi Derek mengubahnya. Jordan melihat perubahan di ponselnya, tetapi wanita yang mengamatinya mengambil ponselnya. Matt dan Quinn berterima kasih kepada Derek karena telah mengubah hitungan mundur mereka saat dia pergi. Kemudian Quinn meminta Matt untuk tinggal bersamanya malam itu. Mereka bersiap tidur dan bahkan meninggalkan lampu menyala karena mereka masih ketakutan. Matt menceritakan kisah tentang saudaranya yang sudah meninggal, dan Quinn menceritakan tentang ibunya. Kedua orang itu tidak baik pada mereka sebelum mereka meninggal. Mereka tidur di tempat tidur, ketika lampu padam. Quinn mendengar sesuatu di depan kamar dan mencoba membangunkan Matt, tetapi yang ada di tempat tidurnya adalah setan. Ketika Matt yang sebenarnya mengangkat selimutnya, setan itu menghilang. Aplikasi tersebut kembali ke hitungan mundur asli mereka. Quinn ingat hitungan mundur adiknya. Sementara itu, Jordan mendengar ponselnya berdering di kamar wanita tua itu dan pergi mengambilnya. Dia melihat bahwa hitungan mundurnya telah berubah ketika sesuatu muncul di depan kamarnya. Jordan pergi untuk memeriksanya, dan lampu padam lagi. Dia kembali ke dalam kamarnya dan menutup pintu, tetapi ketika dia berbalik, pintunya terbuka. Kemudian, dia bersembunyi di bawah tempat tidurnya dan mendengar ibunya yang sudah meninggal memanggilnya, bertanya tentang saudara perempuannya. Sesuatu mendorong tempat tidurnya, dan tiba-tiba ibunya yang sudah mati muncul. Jordan berlari ke pintu depan, dan Quinn dan Matt sudah ada di sana. Mereka pergi untuk bertemu dengan pendeta setan lagi. Dia membaca kode berbahasa Latin untuk mereka. Ini adalah kutukan yang dia bisa temukan cara untuk memecahkan dan mengangkat darinya. Dia berpikir bahwa jika mereka bisa menjaga salah satu dari mereka tetap hidup lebih lama daripada yang dinyatakan oleh aplikasi, kutukan itu akan terangkat. Quinn mencampur garam dengan cat, dan saat mereka meletakkannya di tanah, pendeta itu memberkati garam tersebut. Lingkaran itu digambar di lantai, ketika mereka memeriksa hitungan mundur Matt. Matt menginjak keluar dari lingkaran, panik, tetapi Quinn menciumnya. Lampu padam, dan mereka semua masuk ke dalam lingkaran. Saat setan mendekat, pendeta itu sedang berdoa. Setan muncul di belakang mereka, tetapi tidak bisa masuk ke dalam lingkaran. Pendeta mencoba mengusirnya kembali ke neraka, ketika aplikasi mulai berbunyi keras. Tiba-tiba, sebuah mainan robot mencapai lingkaran yang hanya bisa dilihat oleh Matt. Saudaranya muncul dan menggodanya keluar dari lingkaran. Setan itu menangkapnya dan menyeretnya pergi. Quinn mengejarnya, tetapi saat dia mencapai Matt, sebuah mobil menabraknya, dan dia mati sesuai dengan hitungan mundur. Jordan terluka, jadi Quinn membawanya ke rumah sakit. Saat seorang dokter merawat saudaranya, salah satu rekan kerjanya memberitahunya bahwa dia tahu apa yang terjadi dengan Dr. Sullivan dan bahwa dia akan mendukungnya jika dia mengejarnya. Mereka berpelukan, tetapi Quinn melihat dokter berbicara dengan saudaranya dan pergi ke sana. Dia berterima kasih kepadanya, tetapi memiliki rencana tertentu untuknya.
Jordan memberitahu Quinn bahwa kematian ibu mereka adalah kesalahan Jordan, bukan Quinn, tetapi Quinn mengatakan bahwa itu bukan salah siapa-siapa. Kedua saudari tersebut merapat kembali, dan Jordan mengatakan bahwa setidaknya mereka akan menghabiskan menit-menit terakhir hidup mereka bersama. Quinn tidak berpikir mereka akan mati karena dia punya rencana. Dia masuk ke kantor Dr. Sullivan dan meminta maaf kepadanya, memanipulasinya. Dia langsung tahu maksudnya dan bertanya apa yang diinginkannya. Dia mengatakan bahwa dia ingin pekerjaannya kembali dan memintanya untuk mengikutinya ke sayap tertutup. Beberapa saat kemudian, dokter tersebut masuk dan mencari-cari Quinn di sekitar sayap tertutup, menemukan potongan pakaian Quinn di tanah. Quinn sedang bermain permainan dengan dokter. Tiba-tiba, dia memukulnya dengan kunci pas, dan ingin menyuntikannya dengan morfin, saat Jordan muncul dan menghentikannya. Setan menyeret dokter itu pergi. Quinn berpikir bahwa jika dia membunuhnya sebelum hitung mundurnya, itu akan mematahkan kutukan tersebut, jadi dia pergi untuk mencarinya. Jordan mencari saudaranya, saat aplikasinya menunjukkan bahwa dia memiliki kurang dari 2 menit untuk hidup. Tiba-tiba, setan muncul di belakangnya. Sementara itu, Quinn masih mencari dokter, ketika dia mendengar sesuatu. Dokter tersebut menyerangnya dan bersiap untuk membunuhnya, tetapi dia datang lagi. Dia mengejarnya, tetapi setan mendorongnya dan dia melarikan diri. Quinn mendapatkan ide lain. Pada saat yang sama, Jordan sedang dikejar oleh setan. Dia mencoba bersembunyi darinya, tetapi aplikasinya membuatnya terdeteksi. Sebuah lemari es terbuka, dan dia pergi untuk menyelidikinya, ketika setan itu menangkapnya dan melemparkannya melalui jendela. Waktunya semakin berkurang ketika setan semakin mendekat untuk membunuhnya, tiba-tiba Quinn muncul dengan jarum suntik yang ditekan ke kulitnya, memberitahu setan untuk melepaskan saudaranya. Jordan memohon padanya untuk tidak bunuh diri, dan setan itu berubah menjadi ibunya, mengalihkan perhatiannya. Waktu Jordan semakin berkurang dan Quinn sedikit terganggu, tetapi dia menyadari apa yang sedang terjadi dan menyuntikkan morfin ke pembuluh darahnya. Jordan mati sebelum waktunya dan setan itu tidak bisa mengambilnya. Quinn telah mengangkat kutukan setan itu. Jordan menangis di atas mayat saudaranya, ketika dia melihat nama obat tertulis di lengannya dan sebuah botol berguling. Dia menyuntikkannya ke lengan Quinn, dan obat itu menetralkan morfin, membawa kembali hidupnya. Beberapa waktu kemudian, Quinn, Jordan, dan ayah mereka mengunjungi makam ibu mereka. Saat mereka hendak pergi, Quinn menerima pemberitahuan. Versi beta aplikasi, Countdown, telah diinstal di ponselnya. Dalam adegan kredit akhir, Derek terlihat berkencan dengan seorang wanita di restoran. Pasangannya kecewa dan pergi ke kamar mandi sebelum mereka pergi. Derek menerima pemberitahuan dari aplikasi tersebut, menghitung menitnya. Lampu padam, dan terdengar suara setan, bersama dengan jeritan Derek. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini di Kudoflix. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar di bawah agar kami dapat terus memberikan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.